Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pada maghrib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya itu amadatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi amalan makbulan, sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan bahasan kita mengenai sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke bagian 11 yang insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu bacaan ketika duduk tasyahud dan doa setelahnya, kemudian macam-macam bacaan sholawat, lalu doa di akhir sholat. Baik, kita lihat di dalam makalah yang pertama, yaitu berkenaan dengan bacaan ketika duduk tasyahud dan doa setelahnya. Duduk tasyahud, baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, bacaannya sama, Pak. Jadi tasyahud awal dan tasyahud akhir itu bacaannya sama. Dan banyak sekali bacaan-bacaan, berbagai macam bacaan doa tasyahud. Tapi yang disertakan di makalah ini hanya 2 saja. Dikarenakan pertimbangannya apa? 2 inilah yang paling masyhur atau yang paling banyak diamalkan di kalangan ahli hadis, ahli ilmu. Nah, mari kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasai. An Abdillah qala, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Kunna la nadri ma naqulu." Kami tidak mengetahui apa yang harus aku katakan. Apa yang kami katakan. Fi kulli raka'atain, pada setiap 2 rakaat, maksudnya duduk tasyahud. Ghairu an nusabbiha wa nukabbira wa nahmada rabbana wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam allama fawatihal khair. Kecuali bertasbih, bertakbir dan bertahmid kepada Tuhan kami. Jadi Ibnu Mas'ud itu sebelumnya tidak tahu Pak apa yang harus dibaca ketika tasyahud itu. Yang hanya dibaca itu ya tasbih, takbir, dan tahmid. Dan sesungguhnya baru Nabi Muhammad SAW mengajarkan pembuka kebaikan, wa khatimahu, dan penutupnya. Faqala, lalu beliau bersabda, idza qa'adtum fi kulli rak'atain, dan apabila kamu duduk pada setiap 2 rakaat, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, nah ini doanya, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini doa tasyahudnya. Sami teh Pak? Yang benten?
Nah, ini satu. Kemudian wal yatakhayyar ahadukum minad du'a. Dan salah seorang dari kamu boleh memilih doa ajabahu ilaih yang dikaguminya. Falyad'ullaha azza wa jalla, maka berdoalah kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis ini bahwa ada selangan sebelum kita mengucapkan namanya teh sholawat, gitu kan? Sholawat. Nah, maka ada anjuran silahkan boleh berdoa. Doanya itu mah sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi setelah doa tasyahud ini, jadi boleh itu mengucapkan atau memunajatkan doa. Nah, ini doa at-tahiyat yang pertama. Coba kita lihat terjemahnya. At-tahiyatu, segala keselamatan. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibatu. Segala keselamatan, rahmat, dan kesucian hanya milik Allah. Keselamatan atasmu wahai Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi, serta rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaina, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad hamba dan rasul. Nah, Pak, semua makalah yang sudah diberikan itu doa yang dicantumkan disertakan dengan artinya. Nah, seberusaha mungkin setiap doa yang kita ucapkan di dalam sholat kita tahu, Pak. Ya, meskipun kita tidak secara fasih atau paham atau tahu secara per huruf, per kata gitu kan, per kalimat, tapi minimal doa yang kita bacakan manana naon gitu kan. Tujuannya apa? Nah, ini menjadi salah satu jalan agar sholat kita menjadi khusyuk. Jadi upami misalkan sholat orang teu acan khusyuk wae, bisa jadi orang maca doa dina sholat tapi orang teu apal Pak naon artina. So, sekarang kita sudah sholat berpuluh-puluh tahun. Nah, tos sadayana terang teu hartosna dina bacaan-bacaan doa sholat. Begitu. Dan dari takbir, iftitah, al-fatihah, surat. Kemudian bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, duduk di antara dua sujud, bacaan sujud lagi, lalu tasyahud. Nah, jadi meskipun kita tidak paham atau kita tidak mengerti terjemah secara per kata atau keseluruhan, minimal kita tahu apa yang dimaksud dengan doa yang kita bacakan. Ena iftitah wajah tu wajhiya, atau Allahumma ba'id baini, atau subhanakallahumma, naon sih gitu kan? Apa yang kita minta di dalam doa yang kita ucapkan itu. Nah, minimal gitulah. Jadi supaya untuk membantu kehusuan kita ketika kita sholat. Nah, begitupun doa tasyahud. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibatu. Rata-ratanya selama ini kita melaksanakan sholat jarang atau belum semuanya tahu mengerti arti bacaan yang kita munajatkan baca. Kemudian doa yang kedua, hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Mengajarkan kepada kami
tasahud seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Saya pun lepas kamu tapi kami yu'allimuna mengajarkan kepada kami tasahud seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Fakana yaqulu, lalu beliau bersabda, doana at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, saya mah yakin pasti kebanyakan doa nanti nu kadua ini. Ya. Nah, nu kadua mah pasti sesuai. Nah, kebanyakan memakai doa yang ini. Boleh. Karena kedua doa ini adalah doa yang paling masyhur. Doa yang paling terkenal dan doa yang paling dipakai doanya oleh para ahli ilmu. Baik, kita lihat keterangan. Bacaan pada waktu duduk tasyahud ada beberapa macam. Sedangkan dua redaksi bacaan tadi adalah bacaan yang paling masyhur di kalangan ahli hadis. Sedangkan berdoa setelah bacaan itu redaksinya bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan kebutuhan orang yang berdoa. Kecuali pada tasyahud terakhir terdapat doa khusus, yaitu yang kita ucapkan ketika sebelum salam atau ketika kita mintai sebelum salam, yaitu doa dari 4 perkara. Nah, itu ketika dimunajatkan di akhir tasyahud akhir. Nah, kemudian yang selanjutnya macam-macam bacaan sholawat. Nah, ini Pak, coba kita lihat, nanti perhatikan dan renungkan. Dari sekian banyak hadis berkenaan dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mungkin ada sebagian kita yang mungkin berbeda sholawatnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya di dalam sholat. Coba kita lihat. Yang pertama, An Abi Mas'udin, dari Abi Mas'ud Al-Ansori qala, ia berkata, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaika, bagaimana wahai Rasul kami bersolawat kepada engkau. Qala, kemudian Rasul menjawab, qalu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muhammad 2 kali, Ibrahim 1 kali. Gitu. Jadi ada Nabi Muhammad yang disebutkan, ada keluarga Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim juga sama, di sini disebutkan. Cuman redaksinya Nabi Ibrahim itu, kata Ibrahim itu diucapkannya hanya 1 kali. Coba, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin 2 kan. Kemudian kama shallaita ala ali Ibrahim 1 kali. Nah, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin 2. Kemudian kama barakta ala ali Ibrahim 1 kali. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini 1 redaksi yang sholawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ternyata Pak, bacaan sholawat ini yang paling masyhur di kalangan para ahli hadis. Oleh karena itu bacaan redaksi sholawat ini paling banyak diamalkan oleh para ahli ilmu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, bacaan sholawat yang kedua. An Abi Humaidin As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi, annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusolli alaika. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepada engkau?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sekedar Mohon. Iya. Kapungkur atau di maos itu arit. Mohon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina, Ya. Sayyidina kumaha eta? Nah, kurang tinggal gelas sadaya hadis berkenaan sareng sholawatna anu dicantumkan di nama makalah. Kedua hadis ini tos jantan clue akan napi jadi catatan. Nembe dua hadis dalam sholawat khususnya dina sholat atau napi dalam sholawat di luar sholat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan itu redaksina ente ayat sayyidina. Ya dua. Kemudian redaksi yang ketiga. Nah, ya tantosna rada asing kamu orang banyak. Muka dua mah. Kenapa? Keluarganya langsung disebutkan. Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istrina sareng keturunan. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat lagi redaksi sholawat di dalam sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Qala Bashir bin Sa'din. Bashir bin Sa'ad berkata, "Amarallahu an nusolli 'alaika, fa kaifa nusolli 'alaika?" Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana bersolawat kepada engkau itu? Mana dalilnya Pak? Solawat, namanya perintah solawat di dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, itu teh ayat Quran, Mbak, gitu kan. Betul eta teh. Naon namanya teh dalilna teh. Cuman terkadang banyak ketika pengamalan sholawat yang malah tidak sesuai dengan sunnahnya. Ari dalilna mah nya enggak dalilna teh. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, jadi sholawat ka Rasul gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika bersolawat tidak semuanya itu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, ini sholawat yang Rasulullah SAW ajarkan. Qala Rasul menjawab, "Qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Nah, redaksi yang ketiga ini saya yakin yang bapak-bapak biasa baca. Ya. Nah, jadi redaksi yang biasa kita baca atau yang sudah kita pelajari dulu ini gitu. Jadi Muhammadna disebut, keluarga naoge jadi dirinci gitu. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ibrahim yang disebut, kemudian ala ali Ibrahim jadi disebut dua kali. Nah, ini yang kita baca. Kemudian yang terakhir yaitu hadis riwayat Bukhari. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya, kaifa sholatu alaika ahlal baiti? Wahai Rasulullah, bagaimana bersolawat kepada kalian ahlul bait? Fa innallaha qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum. Sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kami kepada salam kalian. Jadi mengucapkan salam kepada kalian. Qala, Rasul menjawab, "Qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid."
dari sekian dalil atau redaksi hadis berkenaan bagaimana Rasul mengajarkan tentang sholawat, catatannya Pak, teu aya hiji hadis oge Rasul ngajarkeun sholawatna punten nganggo sayyidina. Cobi pamilariankeun. Janten upami misalkeun naon namina teh mengamalkan sayyidina di dalam sholat, bersama. Sok pamilariankeun dalilna Rasul ngajarkeun sholawat di dalam sholat itu pakai sayyidina. Terus bagaimana? Nah, bulan depan kayak ditagih. Kamu presentasi di Payun. Kalau menemukan, ya Pak, siap? PR. Pilarian dalilna, upama yang kapendak kayak presentasi di Payun. Siap. Ketika mengucapkan sholawat di dalam sholat sayyidina. Karena yang ditemukan itu, Pak, mengucapkan sholawat di dalam sholat itu tidak ada hadis yang menerangkan pakai sayyidina. Anapun bade nganggo sayyidina, para ulama sepakat sok mangga asal di luar sholat. Silahkan. Di luar sholat mangga nganggo sayyidina oge. Cuman ketika di dalam sholat wayahnya. Karena Allah sudah memberikan aturan dan Rasul pun sudah memberikan aturannya, kita jangan punten Pak memakai logika atanapi perasa menurut kurang itu baik atau bagus. Contoh, kenapa Pak menjadi alasan memakai sayyidina kudu sopan? Kan gitu bahasa nate. Manya orang nyebatkeun ka Nabi Muhammad langsung nyebatkeun Nabi Muhammad. Atau orang teh kudu sopan minimal nganggo sayyidina. Naon maksudna bapak, akang, sayyidina Muhammad. Jadi teu sopan itu upami orang nyebatkeun secara langsung. Nah, yang saya ketahui baru alasannya itu hukum. Padahal upami ku orang berkenaan dengan sopan santun tergantung budaya masing-masing. Begitu. Nah, dalam urusan sholat tidak bisa kita memasukkan rasa kita untuk memasukkan aturan atau merubah sedikit pun redaksi yang ada di dalam sholat. Kecuali yang diperbolehkan. Contoh seperti tadi, setelah doa tasyahud kita boleh berdoa. Sok we doa anu mana kan kata Rasul yang kita perlukan. Nah, itu mah tidak ditentukan Pak doa mana. Setelah kita tasyahud itu sok we sesuai yang kita butuhkan. Nah, mangga eta gitu kan. Tapi ketika ada doa yang sudah ditentukan, kita tidak bisa memasukkan rasa kita menurut kita teu hari imam gitu kan. Yang Rasul itu ajarkan itu adalah yang paling bagus dan tidak ada lagi yang paling bagus kecuali yang Rasulullah SAW ucapkan dan kita amalkan. Anapun ketika kita mau memakai sayyidina, maka boleh silahkan sok, tapi di luar sholat. Jadi kalau di dalam sholat itu semua dalil yang menerangkan tidak ada pakai sayyidina. Kalaupun ternyata dengan alasannya karena tidak sopan, punten hari adan teu sayyidina. Betul tidak? Sok menuju adan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Upami orang sopan teu nyebutkeun teu sopan, kenapa di adan tidak ada sayyidina? Kan gitu kudu nama gitu kan. Kalau kita berpikirnya begitu. Nah, orang tengah ngomong sayyidina dinu adan, pasti jawabannya dadi dituna. Eta apa jawaban nu tepat teh. Sekarang di dalam sholat, di dalam sholat orang teu pakai sayyidina dituna. Nah, itu jawaban yang tepat gitu. Nah, di dituna. Tapi kalau kita mau memakai sayyidina di luar sholat, enggak silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena banyak ulama juga yang membuka biasanya buka tausiah, buka khutbahna gitu kan. Itu pakai sholawat dan mengucapkan sayyidina. Mengucapkan sayyidina, tapi di dalam sholat tidak. Kenapa? Karena Rasul tidak mengajarkan di dalam sholat itu memakai sayyidina. Jadi wayahna gitu kan.
untuk di dalam sholat itu kita sesuaikan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Dan coba kita lihat redaksi mana yang paling tepat dengan doa kita. Apakah ada di sini? Kalau ada di sini berarti ya aman gitu Pak doana. Kurang mau rada benten gitu. Nah, ngapalkeun. Atau silakan cari gitu. Cari dulu. Cing hari nu kurang biasa dibaca teh eta teh di mana dalilna gitu kan. Ucapannya. Tapi dah insya Allah saya mencantumkan dalil-dalil berkenaan dengan bacaan doa yang kalau Rasulullah mengajarkan berbeda-beda, sahih dalilna ku abdi kan dicantumkan sadayana. Tapi kalau ada yang dhaif, maka saya pun mencantumkan cuma diterangkan bahwa ini dalilnya doi tidak bisa diamalkan. Nah, begitu Pak. Jadi kalau untuk doa sholawat di dalam sholat tasyahud itu wayah. Jadi memang tidak ada Rasul mengajarkan dalam redaksi sholawatnya itu memakai sayyidina. Begitu. Nah, kamu ayana gitu. Ustaz, saya dari dulu juga pakai sayyidina. Nah, silakan sok apa alasannya? So, mana pilih ayah tos menakan. Kalau saya dulu yang saya ketahui alasan memakai sayyidina itu karena dianggapnya tidak sopan mengucapkan Nabi Muhammad secara langsung nama Muhammadnya gitu Pak. Dan ketika saya cari dalilnya ternyata tidak ada redaksi sama sekali mengajarkan Rasul memakai kata sayyidina. Nah maka tugas etama. Kalau Bapak merasa berat ternyata, gini kan, masa kurang pas ya, nah berarti tugas. Silahkan cari dalilnya berkenaan dengan pengajaran Rasul di dalam sholat memakai sayyidina, upami kapendak redaksina, dalilnya. Nah, oke, pas pertemuan salah jenat, presentasi. Siapa? Nah, paling juga atau untuk presentasi mah nya naon namina teh ditemukeun unggul lah gitu kan. Teu usah kami menakan itu silakan. Jadi PR bersama. Nah, inilah cara kita agar kita semakin berkembang dalam menuntut ilmu gitu, Pak. Jadi silakan diberikan keleluasaan mangga gitu kan. Sok pilarian, sok ngorehan gitu kan. Sama-sama ngoreh. Dan kalau misalkan terlihat seperti itu, ada tidak penelitian yang menunjukkan bahwa tidak harus mulai digunakan sayyidina oleh para ulama? Ya. Nah, itu salah sawiosna abi oge tacan menakan diiraha gitu. Kapan? Begitu. Penggunaan kata sayyidina di dalam sholawat Nabi. Dan para ulama mah tidak Pak, karena mente tidak menjadi permasalahan lah nganggo kalimat sayyidina di luar sholat. Yang menjadi masalah itu mengucapkan sayyidina itu di dalam sholat. Itu banyak permasalahan. Jadi dalam sholat. Jadi kalau di luar sholat mah ya sepakat lah gitu kan, soknya mangga gitu nganggo sayyidina. Tapi itu bosan apakah hanya berlaku bagi ulama-ulama yang ada di Indonesia atau misalkan ke negara kita Brunei atau Malaysia, apakah mereka sama dengan kita, terutama yang satu pasukan dengan yang hijau Tentunya Pak, awal mula gitu kan redaksi itu pastinya mual pertamana di Indonesia, pastinya itu di luar Indonesia, termasuk di Malaysia juga banyak yang mengamalkan dengan sayyidina. Di luar negeri juga di Timur Tengah ada juga yang mengamalkan dengan sayyidina gitu. Nah makanya karena saking banyaknya yang mengamalkan seperti itu, nah ini menjadi tugas kita bersama gitu, Pak. Karena yang kami temukan diteliti berkenaan dengan redaksi sholawat
yang hadisnya itu tidak ada sayyidinya gitu. Upami dina salat mah gitu. Nah, naon jantan alasana gitu. Hari di Indonesia salah satu yang menjadi alasan sepengetahuan saya itu alasannya karena tidak sopan. Mungkin ada pengembangan ilmu yang lain, apa yang menjadi sebabnya? Tak eta nu jantan tugas urang teh gitu. So, cobi kurang diteliti, cobi kurang dicari. Begitu. Itu tugas bersama. Nah, kantos henteu urang meneliti. Kantos henteu urang mencari, cobi gitu. Tugas dosen. Kurang dicari, diteliti. Tugas dosen. Nah, dulu juga saya diajarkan seperti itu, jujur. Saya juga begitu diajarkannya. Pakai sayyidina, tapi setelah tahu berkenaan dengan ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an gitu. Maka kita belajar dan kita memahami tentang ilmu-ilmu para ulama. Begitupun para ulama madhab. Nah, kita memang tidak akan bisa mengetahui tentang keilmuan fikih dan lain sebagainya tanpa melalui prosesnya mengetahui atau meneliti dari ulama-ulama madhab. Itu harus diakui. Cuman ulama madhab sendiri tidak memberikan selektif seperti ini. Kalian harus bermadhab kepada aku. Henteu pas sadayana oge. Para ulama madhab itu termasuk Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i malah mengatakan seperti ini. Kalaulah ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Gitu. Jadi kalaulah ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi nalika orang ngamalkeun hadis nu sahih, urang mah teu kudu ngaku gitu, Pak, madhab Imam Syafi'i. Nah, dari aku ku Imam Syafi'i oge. Lamun urang ngamalkeun hadis anu sahih. Jadi kita tidak perlu naon namina teh capek-capek hoyong aku beda sama Imam Syafi'i gitu kan. Sebetulnya mah yang kita ngamalkan sahih kita sudah diakui oleh Imam Syafi'i. Bahkan dalam ungkapan yang lainnya, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang lebih sahih, maka lemparkanlah ke tembok gitu, Pak. Kemudian imam madhab yang lain gitu. Ketika kalian mengambil pendapatku, tapi kalian tidak tahu dari mana aku hasil meneliti atau aku hasil mendapatkan kesimpulan itu, maka janganlah kalian pakai gitu. Naon maksudnya? Nah, ini luar biasanya imam madhab. Jadi urang oge kudu pintar, kudu cerdas. Maksudnya naon? Ketika kita mendapatkan kesimpulan dari imam madhab itu, kita juga harus tahu prosesnya kumaha imam madhab sampai bisa menyimpulkan seperti itu gitu. Berarti dari dasar kita harus mengerti dan paham nanti. Jadi ulama madhab juga menggiring kita agar cerdas, agar berpikir kritis, agar radikal gitu, Pak. Radikal teh berpikir secara mendasar, Pak, radikal. Dina ilmu salaf, dina ilmu filsafat, radikal, gradual, prinsipal gitu kan, tersusun gitu kan, secara mendasar. Gitu. Nah, jadi itulah yang diajarkan oleh imam madhab. Jadi bukan berarti kita tidak mempelajari, untuk kita mempelajari sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh imam madhab. Nah, maka kita mempelajarinya yaitu mencari secara mendalam berkenaan dengan dasar-dasar dalil-dalil berkenaan dengan sholat. Salah satu diantaranya bahasanya kita saat ini berkenaan dengan sholawat di dalam tasawuf. Nah, maka apakah di Indonesia saja yang mengamalkan ungkapan atau memakai sayyidina? Saya mengatakan tidak. Malaysia juga banyak, Singapura juga ada, di luar Asia juga ada. Gitu. Yang memakaikan sholawat di dalam sholat itu sayyidina. Nah, itu tugas kita gitu. Yang misalkan kita memakai naon yang menjadi penguat untuk kita kenapa memakai kata sayyidina di dalam sholat. Jadi belum jelas Dan yang pertama memiliki sayyidina itu jelas. Nah, kalau saya pribadi saya belum mengetahui awalnya iraha gitu kan. Pertama memakai iraha gitu. Kayak mana?
Kita sama-sama mencari. Begitu. Kalau ini saya dulu ya mudah-mudahan salah. Udah salah Mas udah. Ya belum mau udah salah dulu kan. Pernah mendengar orang tua berbicara dulu itu ada ustaz ataupun ulama yang mengajarkan. Salah satunya mungkin ya pengucapan sayyidina. Tapi belum selesai penjelasannya keburu maut. Nah itu yang pernah saya dengar seperti itu, sehingga tergantung lah kita ceritain kenapa sekarang ada pakai sayyidina, ada yang terus saya dengar perkembangan zaman dan sebagainya gitu, keilmuan dan selanjutnya. Saya juga dulu diajarkan punten, dari kampung dulu diajarkan di pesantren Mansur. Pakai sayyidina juga. Tapi begitu setelah baca ke sini ternyata ya seperti tadi Ustaz sampaikan, bukan mengkopi Ustaz ya, seperti itu. Iya, itulah perkembangan keilmuan. Jadi begini Pak, ketika kita menemukan hal yang baru, gitu kan, sebetulnya bukan hal yang baru, cuman yang baru kita temukan kebenaran itu, maka kita harus bisa atau kita harus berani sedikit-sedikit mengkikis apa yang kita amalkan bahwa itu kesalahan, untuk menjadikan amalan kita lebih baik, benar gitu. Dan kita harus berani gitu. Dan kita harus menerima kalau memang ternyata apa yang kita amalkan itu adalah kesalahan. Kita menemukan hal yang baru kita temukan ternyata ini lebih benar, lebih baik, bukan hanya baik tapi harus benar. Kalau benar pasti baik, kalau baik belum tentu benar kan gitu kan. Nah, jadi ketika kita menemukan yang benar, apa yang kita amalkan itu salah, ya kita mengkikis sedikit-sedikit, yaitu menerima. Nah, benar gitu. Bukan baik gitu. Karena menurut baik kita itu belum tentu menurut baik menurut Allah gitu kan, dan Rasulullah SAW. Jadi benar dulu gitu. Benar dulu, insya Allah itu pasti baik gitu. Nah, itu berarti proses itu adalah pola penambahan di dalam hadis itu kan. Ini apa namanya bacaan Rasulullah ini kan udah diajar oleh Rasulullah ya. Udah jelas hadisnya, riwayat ini juga kan sini ada Al-Bukhari, kemudian ada At-Tirmidzi, kemudian mereka tadi itu adalah para sahabat atau perawi yang mengeluarkan hadis-hadis yang khawatir gitu kan, di hadis-hadis yang tidak sesuai hanya itu tidak disebutkan. Nah, kalau kembali lagi kepada terutama di kita, di apa namanya ajaran kita itu, jadi ini ada seolah ada penambahan yang disisipkan gitu kan, karena ada perasa itu sehingga gitu kan. Nah, kan mereka juga tahu kalau menambah-nambah itu kan mereka berarti kan sudah melakukan hal-hal yang baru kan di dalam agama. Apakah mungkin ada ilmu lain gitu kan yang seolah-olah karena tadi ada merasa menambah mungkin dengan tasawuf gitu kan, ada ilmu lain yang seolah membolehkan gitu. Ya, jadi di dalam aturan agama yang memang betul-betul sudah Rasulullah SAW tetapkan, gitu, yaitu selektif Pak. Artinya selektif itu ya kita harus menerima, gitu. Nah nanti kan pertimbangan di antara para ulama itu kan tadi kata saya boleh menambah sayyidina, cuman di luar sholat, gitu. Kalau di dalam sholat mah kegelanan kan begitu. Kalau di dalam sholat mah karena sudah penetapannya sudah ditetapkan. Kalau di luar sholat mah sok we gitu kan. Diperbolehkan. Ulama sebelum meninggal dulu itu mungkin belum ngomong itu gitu jadi dongeng nanti asal ingat sami sareng dia ngabatalkeun saum tentang jima. Nah, abet ngorong. Kan gitu. Da kusabab bingung guruna ngajarkeun barudak leutik kungkul jima narangkeun kumaha mata di naon namanya dipraktekkeun teh tah pembatal anu katilu mah kitu kieu cenah oh ngorong ari usahana tos maot gitu karena gitu eta mah buka teh malam-malam. Nah terus kieu kan anu sementawis di buku tuntutan sholat
Mohon. itu kan pakai Sayyidina ya. Ya. Nah, sementara yang membuat buku penutulan sholat itu kan bukan orang-orang, malah bukan orang-orang yang dia jadinya Iya. mungkin secara pemahaman hadis kan dia mungkin udah paham, Betul. tapi tetap masih ada Sayyidina. Ya. Jadi contoh begini Pak, buku-buku yang tersebar di kita, buku anu gambaran gini kan. Coba kita bandingkan atau kita resapi lah dari bacaan-bacaan doa atau gerakan-gerakan yang ada dalam buku itu, apakah penulis itu bertanggung jawab atau tidak? Nah, bertanggung jawabnya redaksi tentang dalilnya disertakan atau tidak? Betul. Yang saya lihat ke ayah sama sekali. Kadang-kadang fotokopian ditempel itu juga banyak yang. Nah, itu dia makanya. Jadi meskipun itu misal kita mengingatnya, oh itu kan buatan ulama, pastikan ulama itu ente biasa-biasa, ya tidak begitu juga. Kita dituntut untuk cerdas, umat itu dituntut untuk pintar, maka kita wajib untuk meneliti kembali apakah benar ataukah tidak. Jangankan sekarang, anu dulu wae oge kateliti ku ahli hadis mah. Kenapa ada hadis doi? Kenapa ada hadis hasan? Kenapa ada hadis maudhu? Kalau ulama mah henteu nyaah ka urang da moal neliti atuh kamu naon? Neliti hadis segala. Makanya ada ulama yang bisa sampai meneliti hadis agar bisa menjaga amalan yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu benar sampai kepada kita dan kita bisa terjaga. Makanya yang selama ini kita ajarkan punten. Contoh di dalam doa tasyahud, kalau memang yang selama ini kita amalkan itu benar, kan teu kudu digentos urang. Begitu kan? Tinggal lanjutkan saja. Ataupun ternyata ada variasi yang lain, itu bisa menjadi pilihan untuk kita mana yang lebih kuat atau mana yang lebih masyhur diamalkan oleh para ulama. Bisa kita ganti, upgrade lah gitu kan. Bukan berarti salah kalau memang yang sudah kita amalkan itu sudah ada atau sesuai. Tapi kalau ternyata yang memang kita amalkan itu tidak sesuai dan yang benarnya baru kita temukan, nah wayahna kita harus berani atau kita harus siap mengkikis sedikit demi sedikit untuk memperbaiki amalan. Itu Pak. So kira kita kumpulkanlah Pak. Naon namina teh berkenaan dengan sifat sholat Nabi dari kitab-kitab para ulama yang ada di Indonesia. Gitu. Yang ada di Indonesia yang sudah diterjemahkan. Nutos terjemah nawe, sok kurang baca, sok kurang teliti. Tinggal. Kemudian bandingkan dengan buku yang sudah dari dulu ada, yaitu dari dulu ada, yang dari dulu ada ya gambarna kan eta kurang dikomparasikan. Tinggal bandingkan. Upami orang tos paham, nah alhamdulillah kita sedikit demi sedikit sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya mempelajari hadis. Nah, ketika kita sudah mulai paham, nah nanti bakal aya rasa apa perbandingan oke beda. Dan kita akan merasa ya, bisa ditanggung jawab tentunya. Gitu minimal eta gitu, Pak. Nah, makanya ketika kita melihat buku-buku punten banyak buku-buku agama, minimal kita bisa mengukur nah ia bertanggung jawab atau tidak si penulis itu mencantumkan ketika menuliskan dalil minimal dalilnya riwayat sahih. Itu menunjukkan bahwa si penulis buku itu bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau kita menemukan buku tentang agama dijelaskan deui gitu kan tentang dalil eta teh bagaimana status hadisnya, ada disebutkan kedoipannya. Nah itu kan lebih bagus lagi dan penulis itu lebih bertanggung jawab. Nah itu yang menjadi gambaran. Makanya tadi dari awal kita sudah mengingatkan. Coba kita perhatikan dari bacaan tasyahud khususnya sholawat, dari dalil-dalil yang kita cantumkan sekitar 4 dalil berkenaan dengan sholawat, apakah ada makanya tadi Sayyidina di dalam sholawat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ternyata tidak ada. Nah makanya di dalam sholat mah wayah ente nganggo Sayyidina.
Mana yang sesuai yang sudah kita bacakan selama ini? Ada tidak? Kalau ada, ya lanjutkan. Kalau ternyata ada 4 bacaan, menjadi pilihan untuk kita. Mana yang ternyata oleh para ulama lebih banyak diamalkan. Maksud salah satunya nomor 1 tadi. Gitu. Aduh, geningan nomor 1 mah kudu ngapalkeun deui. Atos we. Anu biasa kurang, Mbak, baca. Karena bisa kita amal. Contoh anu mana? Ya, anu nomor 3. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan ini doa yang biasa kita baca. Makanya Ustaz, Ya. sekarang kita ada 5 waktu nih. Subuh, jadi subuh kita pakai redaksi yang kedua. Nanti pada saat asar kita pakai redaksi yang ketiga atau keempat. Itu gimana? Boleh, silakan. Masalah. Mangga we. Yang dipapai sadaya. Maksudnya supaya mengingat semua gitu. Nah, maka silakan. Karena untuk 1 doa juga sudah cukup sebetulnya. Cuman kalau kita mau untuk mengamalkan di setiap waktu itu berbeda-beda, contoh dina iftitah nawai oge silakan Pak gitu. Anu masuk kan 3. Ya. Nah, misal Bapak bade nganggo lah dina 5 waktu teh, 3-anana gitu kan. Duhur ieu, asar ieu, maghrib ieu, maka silakan. Mangga. Kita lagi buru-buru gitu kan kita pakai sebuah anak kan itu kan Iya. nyate lagi atau lagi. Nah, contoh saya Pak, ketika berjamaah itu terkadang yang dipakai itu subhanallah. Imam gitu ketika jadi imam terkadang subhanallah. Makanya terkadang ketika makmum masih kene baca iftitah, tiba-tiba tos al-fatihah, bisa jadi bacaan iftitah imam itu lebih pendek daripada bacaan iftitahnya makmum. Jadi begitu. Atau ya antara 2 itu Pak, Allahumma baini atau subhanallah. Gitu. Jadi antara 2 itu karena yang panjang mah ya jujur teu acan ka apal. Teu acan ka apal kan panjang. Gitu. Terpendek. Redaksi itu berbeda-beda ya. Ketika Rasulullah mungkin mengucapkan di suatu daerah dengan pembacaan salawat dengan redaksi yang ini, mungkin ketika Islam redaksinya ini, ketika mungkin ke Wahid redaksinya ini. Nah, itu mungkin timbulnya redaksi yang berbeda itu dikarenakan apa gitu? Ya. Naon namina teh berkenaan dengan kewajiban sholat itu, khususnya sholat yang 5 waktu, ada perubahan-perubahan di waktu Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Berbeda pelaksanaannya dengan di Mekah. Banyak 5 waktu itu 2 rakaat sadayana oge, tapi di Madinah gitu menjadi berbeda. Gitu, ada perubahan. Nah, berkenaan dengan berbagai macamnya redaksi Rasulullah SAW mengajarkan, apakah ada menjadi pengaruh tentang daerah? Tentu saja bukan itu. Kalau saya pahami berbeda mungkin ya di sebagian doa mungkin ya, atau sebagian redaksi pengucapan Pak ya, gitu seperti Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, gitu kan? Dengan 7 huruf atau qiraah sab'ah, 7 bacaan. Karena tidak semua sahabat bisa membacakan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran secara sama. Setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kalau dalam bacaan sholawat, simpel saya, gitu kan? Hemat saya. Mungkin ini memang Rasul sudah mengajarkan untuk memberikan redaksi yang berbeda-beda. Walau alam sebabnya apa? Karena kalau dilihat dari segi bacaan bahasa Arabnya itu
sempurna atau murni, berbeda dengan bahasa Al-Quran. Yang dimana bacaan Al-Quran itu seperti ada sok menjadi zo, alaihi menjadi alaihimu. Nah, itu jelas. Karena berbeda-beda daerah, berbeda-beda cara mengucapkan lafadznya. Tapi kalau kita lihat di dalam redaksi sholawat, itu ternyata tidak ada yang istilahnya samalah gitu Pak. Tapi jelas. Nah, maka hemat saya dalam memahami ini, mungkin Rasul memang sudah memberikan pengajaran, ya berbeda-beda redaksinya saja. Seperti dalam bacaan sujud, ruku, berbeda-beda redaksi. Dan mungkin Rasul sudah mengajarkan untuk memberikan pilihan di dalam doa, sujud dan ruku itu, ya silahkan. Karena Allah sudah memberikan berbeda-beda dalam bacaan ruku dan sujud, itu menjadi pilihan. Karena tidak ada yang mempengaruhi secara pengucapan yang menurut kita itu samar gitu Pak. Ucapanana. Ya, karena jelas ucapanana atau bahasanya gitu. Hanya yang berbeda itu tambahan redaksinya saja atau pengurangan redaksinya saja ketahui. Biasanya yang mempengaruhi daerah itu bahasa gitu. Yang mempengaruhi daerah itu bahasa. Biasanya dari segi pengucapan tidak sampai mempengaruhi perubahan, ada pengurangan atau tambahan kalimat. Begitu. Di dalam Al-Quran ada pengurangan penambahan kata, kalimat tidak ada. Yang ada hanya perubahan bunyi bacaan hukum. Begitu. Nah itu panggil bagus. Sementawis. Itu kan. Anu tiasa kawala rumah. Jadi kalau dilihat dari segi redaksi mah tidak ada bacaan atau ucapan yang sama. Hanya saja pengurangan redaksi hukum. Ada tambahan dan ada yang tidak tidak ada tambahan. Menurut kita yang selama ini kita sudah baca, yang baru kita temui sekarang. Kalau bapak-bapak yang baru menemukan, kalau yang sudah menemukan dari dulu mah ya tidak menemukan baru gitu. Dari dulu juga sudah menemukan. Nah, termasuk saya salah satu yang sudah membiasakan Pak bacaan tasawuf sholawat itu, yaitu yang nomor pertama. Jadi dulu itu ketika mengetahui berbagai macam redaksi sholawat, maka menjadi perbandingkan kan otomatis, meskipun semuanya itu bisa diamalkan. Karena kita karena saya sedikit memahami berkenaan dengan hadis minimal derajat, nah gitu Pak. Atau pertimbangan di antara para ulama, mana para ulama yang lebih banyak mengamalkan, nah itu menjadi barometer atau ukuran kita bisa mengikuti ulama yang lebih banyak mengamalkan itu. Nah, dulu saya begitu. Yang awalnya hanya membaca redaksi yang ketiga itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, dirubah, di-upgrade gitu palah gitu kan. Nah, menjadi yang pertama gitu. Padahal semua redaksinya itu bisa diamalkan. Yang paling kita baru itu nomor kedua. Nomor kedua wa azwajihi wa dzurriyyatihi disebutkan semuanya keluarga. Kalau redaksi yang lain kan ahli gitu kan, keluarga hukum langsung secara umum. Tapi yang kedua itu lebih dirinci, istri dan keturunan. Begitu Pak. Nah, berkenaan dengan doa tasyahud. Begitupun doa tasyahud yang tadi dua redaksi, mana anu tos kurang diamalkeun. Karena kalau ternyata memang ada redaksi yang lain, nah maka silahkan saja. Berarti di luar redaksi dalil yang sudah disertakan di sini. Karena di sini hanya dua yang dicantumkan, berbagai macam doa tasyahud. Kenapa dua? Karena yang paling banyak diamalkan atau yang masyhur di kalangan para ahli hadis. Dan ternyata benar, salah satu di antaranya ada yang sudah kita biasa baca. Begitu.
Kemudian yang terakhir, doa di akhir sholat. Nah, doa di akhir sholat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhiri falyata'awwadz min arba'in min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka berlindunglah dari 4 perkara. Ini sudah kita amalkan, Pak? Atau? Maka kalau belum, silakan amalkan sebelum salat di tasyahud akhir. Falyata'awwadz min arba'in, itu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri masihid dajjal. Kemudian yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sama Pak, dari 4 perkara, cuman redaksinya yang berbeda-beda. Ada yang sedikit tambahan, ada juga yang kurang dari yang biasa kita baca. Kumaha Ustaz dina naon namanya teh? Dina redaksi doa ieu ternyata ada yang berbeda sedikit dengan doa yang kita bacakan. Nah, karena ini mah doanya yang mansuh, Pak, yang maksur, maka kita sesuaikan, alangkah baiknya redaksinya sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kemudian redaksi hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. An Aisyah, dari Aisyah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati. Allahumma inni a'udzubika minal mahtami wal maghromi. Nah, berbeda lagi kan? Nah, ini menjadi satu tambahan sebetulnya yang lebih penting Pak bagi kita mencantumkan doa ini di akhir sholat. Karena ada tambahan yang cukup bagus, bukan bagus, sangat bagus malah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal, dan aku berlindung dari fitnah hidup dan mati. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan terlilit hutang. Tuh, ya tambahan. Bagus kan? Wah, bagus bisa banget. So kita pakai itu. Boleh kita ganti? Oh ya silakan, mangga. Karena pilihan dong. Mangga. Itu. Kenapa? Nah, para sahabat naros inna rajula idza qarima hadasa fakadzaba. Jadi naros ka Rasulullah faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idu minal maghromi. Seorang bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau sering berlindung dari terlilit hutang?" Rasul menjawab, faqala inna rajula idza qarima hadatsa fakadzaba wa ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seseorang terlilit hutang, maka ia akan berbicara selalu dusta. Dan ketika berjanji selalu ingkar. So, punten anu ngahutang. Gitu. Aduh, teu acan gaduh ayeuna mah. Ari pek teh jalan-jalan kamu. Nah, hiji enjing ditagih enjing engke cenah bulan payung. Nah, kan gitu. Jadi terkadang ketika orang yang terlilit hutang itu, kata Rasul, banyak berdusta dan ketika berjanji banyak ingkar. Terbukti? Betul kan? Nah, berarti Rasul luar biasa gitu. Nah, makanya penting untuk kita naon namina teh sok anggo gitu, Pak. Ya Mas saya pisan atuh. Selain dari kita berlindung dari 4 perkara, ada tambahannya lagi, berlindung dari terlilit hutang. Nah, mangga silakan. Mana yang sudah biasa kita baca, berarti mangga amalkeun salami masih kene sesuai redaksinya. Atau mau ada sedikit perubahan, bisa kita amalkan, hadisnya juga sahih, mangga nyata tambahan anu. Nah, itulah demikian berkenaan dengan doa tasyahud dan doa sholawat, begitupun doa di akhir
sholat sebelum salam. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, pembahasan hari ini bisa menambah pengetahuan kita semua dan menambah keilmuan kita semua sehingga kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit amalan ibadah kita agar lebih baik gitu dengan kebenaran yang kita ketahui. Tadi doa setelah tasahud sebelum sholawat kan itu disebutkan redaksinya bisa berubah-ubah sesuai. Apakah redaksinya harus bisa dengan bahasa kita sendiri atau harus dengan yang sudah dicontoh-contoh dari Ya, karena di sini tidak ditentukan, bahkan Rasul menyebutkan wal yatakhayyar ahadukum minad du'a. Jadi pilihlah doa yang menurut kalian itu ajabahu dikagumi. Doa nu mana? Ya silakan. Minimal doa redaksi yang sudah kita ketahui anu mana anu paling kurang dikagumi. Baik itu Robbana atina fid dunya hasanah, kan itu paling dikagumi kan. Doa sapu jagat itu. Itu doa sapu jagat itu paling dikagumi, kalau kita itu cukup itu. Nah, itu sebagai tambahan doa itu mah yang dibaca di tasawuf awal. Itu ditempatkannya. Karena untuk di tasawuf akhir tadi gitu. Doa nu masurna ada redaksinya. Untuk doa di tasawuf awal itu silahkan. Maka begitu. Setelah doa tahiyatul duikeun ka anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mangga tadi. Sebelum sholat anon gitu. Anu kurang paling dikabul. Gitu. Ya. Cekap Pak Inten? Ya, cekap. Insyaallah kayak dari Badamian setelah sholat isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.